Halo, saya Sri Dewanto Pinuji dari pinuji.net. Dalam rangkaian video meningkatkan kemampuan menulis, ini adalah bagian ke-9, yaitu pengorganisasian. Pertanyaan yang ingin dijawab dari video ini adalah bagaimana mengorganisasi suatu tulisan dan kenapa pengorganisasian penting. Pengorganisasian tulisan menjadi penting karena akan mempermudah pembaca yang nantinya akan membaca tulisan Anda. Baik, kita mulai saja. Yang pertama adalah judul tulisan Anda sebaiknya merefleksikan isi. Artinya, ketika orang membaca judul Anda, mereka sudah tahu apa kira-kira yang akan disajikan dalam isi tulisan. Jangan sampai judul yang diberikan tidak berkaitan dengan isi yang disajikan, karena pembaca akan merasa kecewa. Oleh karena itu, para penulis biasanya menerapkan strategi menuliskan judul tulisan di bagian paling akhir dari proses menulis. Setelah tulisan jadi, barulah dia membuat judulnya. Kemudian, pembuatan kalimat tesis. Ini yang seperti saya lakukan pada bagian awal tadi, pengorganisasian, yaitu ketika saya menyampaikan pertanyaan apa sebenarnya tujuan dari pembuatan video ini. Nah, kurang lebih pembuatan kalimat tesis juga menampilkan hal itu. Apa sebenarnya pertanyaan yang ingin dijawab dari tulisan yang Anda susun, atau apa sebenarnya uh, fakta atau pernyataan yang ingin Anda kembangkan dalam berbagai penjelasan nantinya di tulisan Anda. Misalnya saja, uh, pengorganisasian menulis sangat penting, tetapi bagaimana membuat pengorganisasian yang baik? Nah, itu adalah contoh kalimat tesis yang bisa menjadi landasan bagi Anda untuk mengembangkan tulisan berikutnya menjadi suatu tulisan yang utuh. Setelah kalimat tesis, barangkali akan sangat membantu untuk mengorganisasi tulisan adalah outline. Outline dinamakan juga kerangka tulisan. Ini adalah metode bagi para penulis untuk menyusun tulisannya, sehingga poin-poin yang paling penting dia tuliskan lebih dahulu, kemudian nanti dia akan mengembangkan poin-poin tersebut dengan berbagai tambahan informasi, kemudian contoh, kemudian data, kemudian fakta, dan lain-lainnya. Contohnya untuk kerangka atau outline ini misalnya adalah bab 1 latar belakang, kemudian bab 2 tujuan, kemudian bab 3 metode misalnya, kemudian bab 4 analisis, kemudian bab 5 hasil, kemudian bab 6 penutup dan kesimpulan serta rekomendasi. Nah, itulah outline atau kerangka yang bisa dibuat. Kemudian Anda tinggal mengisi beberapa bagian dari poin-poin tersebut dengan informasi, contoh, data, dan lainnya. Kemudian membuat abstraksi. Ini biasanya jika tulisan sudah selesai. Nah, kemudian Anda ingin memberikan suatu ringkasan. Kalau cerita itu dinamakan sinopsis, tetapi kalau di jurnal dan berbagai tulisan ilmiah dinamakan abstraksi. Ini pada intinya sama saja, meskipun istilahnya berbeda, yaitu ringkasan dari tulisan yang Anda hasilkan. Nah, dalam abstraksi ini biasanya disebutkan secara singkat apa alasan atau latar belakang Anda menulis, kemudian apa hasil-hasil yang didapatkan, dan akhirnya rekomendasi yang disampaikan dari tulisan Anda. Kemudian di bagian kelima, ringkasan per bagian juga bisa membantu pengorganisasian. Jadi tadi setelah Anda membuat outline, kemudian jadi sebuah kerangka tulisan, maka Anda dapat menambahkan beberapa ringkasan di tiap bagian yang nantinya dapat juga dilengkapi dengan data, kemudian contoh, kemudian keterangan-keterangan tambahan lainnya.
Tetapi ringkasan perbagian ini menjadi penting jika Anda membuat suatu tulisan yang panjang dan outline-nya pun juga banyak atau panjang, sehingga Anda tidak mengalami kesulitan pada saat nantinya menuangkan ide. Dalam pengorganisasian juga akan lebih mudah jika ada daftar kerja. Para kawan-kawan yang baik, di sini saya menyajikan 6 langkah untuk pengorganisasian. Meskipun seperti yang sudah saya sampaikan, urutannya itu bisa terbolak-balik ya. Jadi tidak urut seperti itu. Artinya Anda bisa membuat kalimat tesis lebih dahulu. Ini menjadi dasar dari tulisan Anda, kemudian dari kalimat tesis atau dari pertanyaan, misalnya Anda membuat penelitian, maka biasanya ada pertanyaan penelitian, yaitu juga yang dinamakan kalimat tesis, kemudian Anda membuat outline atau kerangka. Setelah kerangka, kemudian Anda membuat ringkasan perbagian. Setelah membuat ringkasan perbagian, kemudian Anda menuliskan secara utuh. Kemudian setelah jadi, Anda membuat abstraksi. Dan yang terakhir justru Anda membuat judulnya. Nah, itu adalah daftar kerja yang biasanya dilakukan oleh para penulis untuk mengorganisasi suatu tulisan. Sekali lagi, tujuan pengorganisasian suatu tulisan adalah untuk memudahkan pembaca memahami apa yang Anda tulis dan pesan-pesan apa yang Anda sampaikan dalam tulisan Anda sendiri. Bagi para rekan-rekan, kawan-kawan yang ingin mengetahui secara lebih lengkap atau secara lebih cepat dari materi yang saya sampaikan ini, maka bisa membaca di blog saya dengan alamat yang sudah dituliskan di bagian rekomendasi. Terima kasih banyak sudah menyimak, tetap jaga kesehatan dan orang-orang terdekat dan juga Anda sendiri. Terima kasih.